Martial Peak Bab 832 Peluang Sun Yu. 2 bulan telah berlalu. Sun Yu, yang tinggal dengan Yang Kai, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Hanya dalam 2 bulan, dia telah mencapai puncak batas True Element dari batas True Element tahap ke-7. Sun Yu sangat gembira. Dia baru berusia 15 tahun pada tahun ini, dan bakatnya hanya sedikit di atas rata-rata. Jika dia telah berkultivasi pada tingkat sebelumnya, mencapai puncak batas True Element akan membutuhkan waktu setidaknya selama 1 tahun atau lebih. Tapi sekarang, dia benar-benar mencapai prestasi ini hanya dalam 2 bulan. Dia tahu bahwa semua pujian untuk semua ini adalah milik senior yang bermarga yang ini, menyebabkan Sun Yu menjadi lebih menghormati Yang Kai. Selama 2 bulan terakhir, semua yang telah dilakukan senior ini adalah memberi Sun Yu beberapa batu kristal untuk berkultivasi, dan memberinya minum setetes cairan obat yang tidak diketahui setiap hari. Sun Yu tidak tahu misteri apa yang disembunyikan oleh cairan obat ini, tetapi setelah meminumnya selama 2 bulan, dia benar-benar merasa seperti telah dilahirkan kembali. Fisiknya menjadi lebih kuat dan fleksibel dari sebelumnya, dan dia tahu bahwa meridiannya telah diperkuat dan diperluas. Namun, perubahan terbesar dan terpenting adalah bahwa kemurnian dan kekayaan trukinya sekarang 2 kali lipat dari sebelumnya. Ketika trukinya mengalir melalui meridiannya, Sun Yu bahkan bisa mendengar beberapa suara deras yang halus. Ini semua adalah tanda bahwa dia telah tumbuh lebih kuat. Perubahan paling jelas dari semua ini adalah konsumsi batu kristal oleh Sun Yu saat dia berkultivasi. Di masa lalu, Sun Yu membutuhkan 5 atau 6 hari untuk menyerap semua energi dalam 1 batu kristal. Tapi sekarang, dia bahkan tidak membutuhkan 1 hari penuh untuk menyerap sepotong batu kristal, dan tingkat konsumsi ini secara bertahap semakin cepat. Untungnya, senior yang ini tampaknya sangat kaya, jadi Sun Yu tidak perlu khawatir tentang konsumsi batu kristal. Setiap kali, senior yang akan memberinya setumpuk batu kristal, dan begitu Sun Yu kehabisan, senior yang hanya akan memberinya lebih banyak. Di atas semua ini, senior yang menyediakan banyak pil berbeda untuk membantu Sun Yu dalam kultivasinya. Apakah itu pil kelas misterius atau bahkan pil kelas roh, sepertinya senior yang ini memiliki persediaan yang tak terbatas. Sun Yu bahkan tidak bisa menggambarkan rasa terima kasih yang dia rasakan. Sun Yu mengerti bahwa meskipun senior ini tidak mengajarinya seni rahasia atau keterampilan marsial yang kuat atau mendalam, dia sebenarnya pada dasarnya memperkuat tubuhnya sambil meningkatkan fisik dan bakatnya. Kesempatan seperti ini akan menguntungkan Sun Yu selama sisa hidupnya. Apakah ini salah satu pertemuan tak terduga yang legendaris? Sun Yu berpikir sendiri dengan penuh semangat. Kembali ketika dia di Istana Naga Phoenix, Sun Yu sering mendengar dari para master di sekitarnya, yang membicarakan tentang pertemuan tak terduga semacam ini. Mereka mengatakan bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa dicari dan pada dasarnya merupakan kejadian kebetulan, tetapi mereka yang cukup beruntung untuk mendapatkannya akan bisa melompati gerbang naga dan melayang ke langit. Tentu saja, Sun Yu hanya berpikir bahwa hal-hal seperti itu adalah rumor dan legenda, dan tidak pernah menganggap serius ocehan para seniornya itu. Lagi pula, bagaimana orang bisa menemukan hal yang begitu baik begitu saja? Tapi sekarang, bagaimana lagi Sun Yu bisa menggambarkan semua yang terjadi padanya, selain sebagai pertemuan yang tidak terduga? Dalam hati Sun Yu, dia diam-diam bersukacita karena dia cukup beruntung menjadi murid terakhir yang memasuki lembah naga, dan kemudian terseret ke dunia emas ini oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan itu. Dia sangat senang dia bertemu dengan orang yang begitu baik seperti senior Yang. Sun Yu sepertinya bisa melihat masa depannya yang cerah sedang memanggil dirinya. Karena itu, Sun Yu berusaha lebih keras dalam kultivasinya, tidak berani mengendur walaupun sejenak. Kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang semua orang bisa temui, dan Sun Yu takut dia akan gagal untuk memenuhi harapan dari perawatan yang ditunjukkan oleh senior yang kepadanya. Sun Yu hanya berharap bisa menggandakan dirinya sendiri sehingga dia bisa berkultivasi 2 kali lebih cepat tanpa tidur atau makan. Yang Kai tidak melewatkan upaya Sun Yu dan sangat puas dengan apa yang dilihatnya. Bocah laki-laki ini memiliki ketekunan tekad dan yang paling penting kepatuhan dan ketaatan. Yang Kai semakin menghargainya seiring berjalannya waktu. Awalnya, Yang Kai hanya ingin memberi Sun Yu beberapa keuntungan kecil sebagai bayaran untuk menutup mulutnya, tapi melihat bocah laki-laki ini berusaha keras untuk kultivasinya, Yang Kai segera mulai berusaha untuk melatihnya.
Setiap hari, Yang Kai akan memberi Sun Yu setetes cairan segudang obat serta batu kristal, bahkan pil kelas misterius dan pil kelas roh yang telah disempurnakannya secara pribadi tanpa banyak pertimbangan. Setiap orang yang bekerja keras harus memiliki kesempatan seperti itu. Yang Kai sering memikirkan tentang semua kesulitan yang harus dia tanggung dalam perjalanannya untuk mendapatkan kekuatannya saat ini, dan tidak bisa menahan keinginan untuk meminjamkan bantuan kepada bocah ini. Yang langka adalah, meskipun hanya bocah kecil, Sun Yu benar-benar mengerti bahwa istirahat dan memulihkan diri adalah bagian penting dari kultivasi. Setelah dia dengan cepat mencapai puncak batas True Element dan berkultivasi untuk sementara waktu, Sun Yu mengalami semacam kemacetan, dan segera mundur selangkah daripada sembarangan menyerang ke depan. Dia menghabiskan waktu mengamati Yang Kai melakukan alkemia serta berinisiatif untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang martial Dao. Seorang pembudidaya puncak batas True Element menerobos ke batas Immortal Ascension memang merupakan rintangan besar. Yang Kai sendiri telah terjebak pada titik ini dalam kultivasinya selama beberapa waktu, dan secara alami sangat berpengalaman dalam cara menanganinya. Mengajarkan beberapa wawasan kecil ke Sun Yu langsung memungkinkan mata yang terakhir bersinar, seringkali mengarahkan pemuda ini untuk duduk dalam kontemplasi untuk jangka waktu yang lama sebelum sekali lagi mulai berkultivasi. Waktu terus berlalu. Suatu hari, ketika Yang Kai tenggelam dalam alkimia, dia tiba-tiba menyadari bahwa Sun Yu, di sebelahnya, mengeluarkan denyut samar energi spiritual, dan tidak bisa menahan senyum tipis, menghentikan gerakan tangannya dan mengamati pemuda ini dengan saksama. Saat ini adalah saat paling kritis bagi Sun Yu untuk membuka laut pengetahuannya. Tidak ada yang bisa membantunya, semuanya tergantung pada usahanya sendiri. Proses membuka laut pengetahuannya berlangsung selama beberapa hari, memungkinkan Yang Kai untuk sepenuhnya memahami tekad dan ketekunan Sun Yu. Setiap kali dia hampir gagal, Sun Yu akan terdorong dengan kekuatan kemauan belaka. Tiba-tiba, di dalam dunia batin Sun Yu, kekosongan yang tak terbatas terkoyak dan ruang tak terlihat muncul saat auranya mengalami beberapa perubahan halus. Batas Immortal Ascension. Dia akhirnya berhasil menerobos. Yang Kai menghela nafas lega. Dia telah bersama bocah laki-laki ini selama beberapa hari sekarang, mengamati upaya yang telah dia lakukan. Secara alami, Yang Kai berharap Sun Yu akan berhasil. Untungnya, bocah itu berhasil. Laut pengetahuan Sun Yu kosong, sama sekali tidak seperti Yang Kai ketika dia pertama kali menerobos ke batas Immortal Ascension. Karena Yang Kai sudah berhasil mengolah Divine Sense-nya saat masih di batas True Element, jadi begitu dia membuka laut pengetahuan, miliknya sudah berlimpah dengan energi spiritual, yang cukup untuk membentuk lautan yang luas. Sun Yu, di sisi lain, harus mulai mengumpulkan energi spiritual dan membentuk laut pengetahuannya dari awal. Senior. Wajah Sun Yu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia memanggil dengan gembira, berbicara agak tidak jelas saat dia bersukacita, aku menerobos ke batas Immortal Ascension. Yang Kai tersenyum dan mengangguk, apakah kamu sudah menyadari perbedaan dari dirimu yang dulu? Ya, meski aku memejamkan mata, aku masih bisa melihat semua yang ada di sekitarku. Bagus, saat jiwamu menjadi lebih kuat, jarak kamu akan dapat merasakan berbagai hal, dan seberapa banyak detail yang dapat kamu amati juga akan meningkat. Jiwa kamu saat ini seperti lilin yang tertiup angin, bekerja keraslah untuk mengolahnya. Baik, Sun Yu menjawab dengan nada positif dan hormat, dengan cepat menutup matanya dan mulai bermeditasi. Namun, segera setelah itu, dia dengan canggung membuka matanya dan tergagap, tapi senior, aku tidak tahu bagaimana mengolah energi spiritual, guruku belum pernah mengajari aku tentang ini. Ketika Sun Yu memasuki lembah naga, dia hanya seorang pembudidaya batas True Element tahap ke-7. Menurut perkiraan Ling Jian, Sun Yu akan membutuhkan setidaknya 2 tahun lagi sebelum tiba di batas Immortal Ascension, karena itu, dia belum mengajarkan apapun kepada pemuda ini tentang mengolah jiwanya. Mendengar ini, Yang Kai tertawa meskipun berusaha untuk tidak melakukannya. Setelah mengatur pikirannya sejenak, dia kemudian mulai mengajarkan pencapaian dan pengalamannya sendiri di bidang ini kepada bocah itu. Sun Yu mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengangguk berulang kali. Bagus, yang terbaik untuk menumbuhkan energi spiritual seseorang adalah dengan memperbaiki artefak tipe jiwa. Ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tempur kamu tetapi juga memperkuat jiwa kamu. Yang Kai kemudian tersenyum dan berkata, aku kebetulan memiliki artefak tipe jiwa cukup cocok untuk kamu gunakan. Saat dia berbicara, Yang Kai membuka telapak tangannya dan mengeluarkan pedang kecil yang halus.
Pedang kecil ini adalah artefak yang diperoleh Yang Kai ketika dia berpartisipasi dalam perang warisan, dan telah menemaninya selama bertahun-tahun sekarang. Namun, itu hanya artefak peringkat atas kelas surga dan seiring dengan peningkatan kekuatan Yang Kai, semakin sedikit peluang yang muncul untuk digunakan. Sun Yu dengan cepat melambaikan tangannya, "Senior, kamu sudah memberi aku begitu banyak hal artefak ini. Tidak ada gunanya bagiku, itu hanya peringkat atas kelas surga, menyimpannya hanya akan menjadi sia-sia tapi bagimu itu tepat." Mendengar Yang Kai mengatakan ini, Sun Yu ragu-ragu sejenak sebelum menenangkan diri, dan dengan hormat mengulurkan tangannya. "Terima kasih banyak atas hadiah senior, Sun Yu akan bekerja keras untuk tidak mempermalukan nama senior." Yang Kai terkekeh, menghapus tanda jiwa dari pedang, dan berkata, "Sempurnakan dengan hati-hati. Saat kamu dapat membawa artefak ini ke laut pengetahuanmu, pada dasarnya kamu sudah berhasil." "Baik." Sun Yu mengangguk lalu dengan cepat mulai memperbaiki pedang kecil itu. Yang Kai tidak lagi memperhatikannya dan melanjutkan penyulingan pil. Setelah upaya yang panjang dan melelahkan, kemampuan alkimia Yang Kai akhirnya meningkat sekali lagi, dan dia sekarang bisa secara konsisten menyempurnakan pil kelas Sein. Dia sudah menjadi alkemis peringkat rendah kelas Sein. Dia hanya satu peringkat lebih rendah dari memenuhi persyaratan untuk membebaskan klan iblis kuno. Bahkan di seluruh dunia, tidak banyak alkemis kelas Sein. Duan dari kota Grand Boulder juga sudah mencapai level seperti itu dalam alkemia. Dia diterima dengan sopan kemanapun dia pergi, dan saat ini menjabat sebagai manajer terhormat dari cabang guild alkemis dari kota Grand Boulder. Dengan keterampilan dan sarana Yang Kai saat ini, selama dia mau, dia juga akan bisa menerima perlakuan serupa. Namun, alkimia selalu menjadi pengejaran tambahan untuk Yang Kai, cara untuk memperluas pemahamannya tentang martial Dao. Satu-satunya keinginan Yang Kai adalah mengejar puncak martial Dao. Melalui mempelajari alkimia, Yang Kai sudah menemukan banyak wawasan tentang laut pengetahuan yang terkonsentrasi, serta menemukan banyak jawaban dari pertanyaan yang perlu direnungkannya, memungkinkannya menjadi semakin terampil dalam memanipulasinya. Meskipun dia sekarang hanya seorang alkemis peringkat rendah kelas Sein, Yang Kai memperkirakan bahwa jika dia menggunakan cairan segudang obat dan spirit arai roh tambahan, ada kemungkinan dia bisa menyempurnakan pil peringkat menengah kelas Sein. Dunia yang dibentuk oleh lautan energi emas masih mengelilingi Yang Kai dan Sun Yu dengan kokoh, dan naga emas kecil yang telah memanifestasikan dirinya dari tato di punggung Yang Kai masih menelan energi ini. Tubuhnya semakin besar dari hari ke hari. Saat naga emas mengkonsumsi energi emas ini, dia juga mulai mengeluarkan aura dengan kesan agung dan menakjubkan. Yang Kai tidak terburu-buru dan terus melanjutkan urusannya sendiri. Baru-baru ini, Yang Kai tidak punya waktu untuk meningkatkan kultivasinya sendiri, jadi ini sebenarnya adalah kesempatan yang disambut baik. Sama seperti naga emas, Sun Yu juga menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Setelah fisiknya ditingkatkan dengan cairan segudang obat, kultivasinya menjadi lebih mulus dan mudah baginya. Pedang kecil yang diberikan Yang Kai kepada Sun Yu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk disempurnakan, dan setelah bereksperimen dengan kekuatannya, dia langsung menyukainya. Laut pengetahuan Sun Yu juga saat ini memiliki akumulasi energi spiritual yang baik sekarang. Setiap hari, dia mengkonsumsi banyak batu kristal dan pil berharga, dan setiap kali dia menemui masalah dalam kultivasinya yang tidak bisa dia selesaikan, yang harus dia lakukan adalah berkonsultasi dengan senior yang untuk mendapatkan bimbingan yang tepat. Sun Yu merasa dia adalah orang paling beruntung di dunia, dan dia sekarang menganggap Yang Kai sebagai gurunya yang terhormat dan menghormatinya seperti itu. Bersambung.